sangat butuh yang namanya musyawarah karena demokrasi cerminan rakyat dan juga pemimpin. Bang Ali Mukhtar, Bang Fahri Hamzah, Bang Johnson, Bang Joni, sehat Bapak-bapak? Kami tetap mematuhi protokol kesehatan, pemirsa. Bahkan studio ini sudah kita sterilkan. Terima kasih banyak sudah tayang di episode perdana. Episode perdana catatan demokrasi. Tepuk tangannya boleh, Bapak-bapak sekalian. Ganti ILC. Malam hari ini, kami bukan hanya menghadirkan para narasumber yang ada di studio, tapi juga ada salah satu tokoh bangsa yang kita libatkan untuk berbincang. Kita sapa terlebih dahulu, akan ada rekan saya, Maria Assegaf, yang akan berdialog lebih dalam bersama dengan sosok yang satu ini. Maria. Iya, Andro, betul. Saat ini saya sudah berada di kediaman yang Anda sebut tadi. Salah satu tokoh bangsa yang kita cintai, tak lain dan juga tak bukan adalah Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Pak JK sudah siap, tapi kita simpan terlebih dahulu untuk nanti di segmen lebih dekat bersama saya dan juga Pak JK. Karena kita ingin melihat dulu, Andro, bagaimanakah elaborasi Andro mengenai tema ini bersama teman-teman di studio. Sudah ada Bang Abalin, Bang Fahri Hamzah, Bang Jody, dan juga Bang Johnson. Selamat malam semuanya. Kita tunggu Maria, karena narasumber yang ada di studio nanti bisa juga langsung berinteraksi dengan Pak JK. Bang Ali, Bang Fahri, Bang Johnson, dan juga Bang Joni nanti bisa bertanya langsung, tanya jawab dengan Pak JK. Namun pemirsa, malam hari ini di episode perdana catatan demokrasi kami akan mengangkat mengenai kemelut Partai Demokrat yang makin menjadi-jadi. Bukan hanya selesai di KLB Demokrat Sibolangit yang memilih ketua umum versi KLB, yakni Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko. Tapi kali ini sudah aksi saling lapor kedua belah pihak. Yang satu juga mengklaim tak tanggung-tanggung ini dari pihak AHY langsung menunjuk yang namanya mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto mengkomandoi 10 orang lebih menjadi kuasa hukum untuk melaporkan 10 panitia penyelenggara yang mengadakan KLB. Salah satu panitianya juga sudah kita hadirkan di sini, Bang Joni Allen. Nanti kita akan ulas lebih dalam bersama dengan sejumlah narasumber. Sesaat lagi, tetaplah di Catatan Demokrasi, tayang perdana. Saya langsung ke Bang Joni Allen. Bang Joni Allen, kabarnya perkembangan terbaru Anda sudah membawa ini hingga ke Menkumham, bahkan sudah menyerahkan versi ADART KLB Deli Serdang ini menuju ke Dirjen Administrasi Hukum dan Umum. Seperti apa perkembangannya? Dasarnya apa Bang Joni Allen? Ya, saya tertarik tadi dengan ungkapan Pak Ustadz tausiahnya soal madu yang dibuat oleh semua lebah. Itu sebenarnya yang menjadi persoalan. Sehingga nanti kenapa menjadi masuk kepada KLB. Madu ini adalah hasil kerja daripada lebah dari Sabang sampai Merauke. Tetapi madu ini diambil, bahkan dibikin menjadi miliknya. Tidak netes. Kasihan lebah-lebah yang sudah bekerja keras. Itu persoalan utamanya. Dan itu dirancang dalam sebuah aturan main yang tertinggi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu. Bayangkan, pasal 17, kewenangan majelis tinggi. Mengangkat mahkamah dan memberhentikan mahkamah partai. Padahal itu bertentangan dengan undang-undang partai politik, pasal 32. Nomor 2 tahun pasal 32. Mengangkat. Dan mahkamah partai bukan final, tapi rekomendasi kepada ketua umum. Yang paling sangat dahsyat, merancang dan mengusulkan untuk ditetapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga pada kongres atau kongres luar biasa. Pasal 9, anggaran dasar tentang kewenangan majelis tinggi. Yang paling lagi hebat adalah ketua umum, bukan Dewan Pimpinan Pusat. Ketua umum mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus Pusat. Pasal 17 ayat 2 dan seterusnya. Mengangkat ketua umum, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah. Ayat berikutnya mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Cabang. Ini nanti cupilkannya. Calon ketua umum pada kongres atau kongres luar biasa, pasal
17 ayat 6F harus persetujuan ketua umum. Artinya apa? Semua ayat dan pasal ini baik di anggaran dasar, anggaran rumah tangga menabrak Undang-Undang Dasar 45 dalam proses berdemokrasi, menabrak Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2008 yang juga diperbaharui ditambah dengan nomor 2 tahun 2011. Jadi menurut Anda posisi saat ini ada ART dengan Ketua Majelis Tinggi SBY, Ketua Umum AHY bertentangan dengan undang-undang? Betul. Madu itu hanya dikuasai dua, yaitu Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum. Bayangkan, Ketua Majelis Tinggi otomatis Ketua Umum periode 2015-2020 otomatis menjadi Ketua Majelis Tinggi. Padahal itu udah demisioner. Otomatis, itu ayatnya di situ. Oleh karena itulah mereka mempraktekkan itu kepada seluruh kader-kader Partai Demokrat dari Sabang sampai Merauke, khususnya kepada hasil-hasil keringat yang membentuk Madu tadi. Ya, contoh, adanya peraturan organisasi, dan itu saya sampaikan pada Bapak SBY yang terhormat di Cikias. Iuran anggota praksi tingkat 2, iuran anggota praksi provinsi ditarik ke DPP. Terus pilkada yang tadinya itu kewenangan daerah ditarik ke DPP. Saudara saya, adik saya, Tindaun membeli kantor cengklengan. Artinya apa? Madu tadi pada 2004-2009 bekerja keras bersama rakyat Indonesia menjadi Bapak SBY Presiden 2 periode. Baik, langsung ditanggapi Bang Oleh Jansen. karena itu apa? Jadi menurut Anda Madu ini hanya dikuasai Ketua Umum sama Ketua Majelis Tinggi saja? Madu itu pun tidak turun. Bayangkan, kantor saja tidak punya 10 tahun jadi presiden. Baik. Kemana madunya? Sampai situ Kemana Bang, ditahan hasilnya? dulu Bang. Ini Saya perlu kira ditanggapi demikian. Bang Jansen. Bang Jansen, silakan Bang ditanggapi Bang. Terima kasih. Madunya cuma punya SBY dan AHY saja Bang. Yang lain tidak kebagian. DPP tidak punya mungkin wewenang untuk menjadi struktural yang solid di atas. Ya, itu makanya saya ingin tanggapi apa yang disampaikan oleh abang saya, Bang Joni Allen Marbun ini. Pertama, saya catat soal majelis tinggi begitu. Lembaga majelis tinggi atau organ partai yang bernama majelis tinggi ini bukan baru sejak Kongres 2020 kemarin ada, tetapi sudah sejak Kongres Bandung 2010 itu. Dan Bang Jam ini malah 2 periode itu. Jadi anggota majelis tinggi. Akhirnya menjadi lucu begitu. Dia mengkritik soal kewenangan majelis tinggi, sedangkan beliau sendiri di 2 periode jadi anggota majelis tinggi begitu dia. Itu dulu yang pertama. Tunggu dulu Bang, jangan potong dulu. Kenapa nggak ada aku potong tadi? Ya. Yang kedua soal ungkapan Bang Joni Allen yang menyatakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat ini bertentangan dengan undang-undang begitu. Jadi begini, anggaran dasar yang sekarang sedang berlaku, ya sebagaimana kemudian disampaikan oleh Pak Mahfud MD begitu, itu adalah anggaran dasar Partai Demokrat hasil Kongres 2020. Yang disahkan itu menggunakan surat keputusan MHH, MHH itu kepanjangannya Menteri Hukum dan HAM 09 tanggal 18 Mei 2020, itu dia. Jadi ada asas, itu makanya saya sering mengatakan, termasuk dalam satu video saya kemarin, saya katakan, teman-teman KLB ini ngerti apa tidak sih hukum administrasi begitu? Ini kan soal hukum yang kita bahas ini. Jadi ada asas yang namanya itu, presumption iustiae causa, itu. Keputusan Katun, keputusan tata usaha negara harus dianggap benar, sepanjang belum ada vonis pengadilan yang mengatakan sebaliknya. Jadi kalau teman-teman kemudian mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang partai politik begitu, teman-teman sudah gugat apa tidak? Kan begitu. Jangan kemudian teman-teman mengambil peran sebagai hakim administrasi. Itu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan begini. Ada di pasal 55 PTUN kita, undang-undang PTUN. Kalau kemudian tidak puas begitu, berapa lama jangka waktu untuk menggugat itu? Imperatif dikatakan 90 hari atau 3 bulan. Jadi kalau keluar misalnya anggaran dasar anggaran rumah tangga itu tanggal 18 Mei, berarti 18 Mei 2020, habis Mei Juni, berarti 18 Juni 2020 30 hari, 18 Juli 2020, 18 Agustus 2020. Jadi sejak 18 Agustus 2020 kemarin sudah selesai. Karena orang boleh menggugat produk Katun 90 hari sejak dia diterbitkan atau diketahui begitu. Jadi menurut saya jangan kita berinsinuasi begitulah, berimajinasi begitu.
ini bertentangan dengan undang-undang partai politik begitu. Ada tidak putusan pengadilan administrasi yang membatalkan SK Kumham itu? Ini negara hukum, bukan negara asal ngoceh begitu dia. Itu dia. Jangan juga kemudian mengambil peran sebagai hakim administrasi. Itu Baik. soal pernyataan. Jadi saya minta begitu ya ke teman-teman KLB, ke abang saya Bang Jam begitu. Gugat ke pengadilan. Itu dia. Gugat ke pengadilan. Produk MHH 09 yang ditandatangani Pak Yasona Lauli. Tanggal 18 Mei 2020 Sudah? itu. Dah, Ketimbang jangan kemudian jangan memproduksi ulang-ulang. terus di ruang publik. Cukup. Ini Sudah bertentangan jelas. dengan Sudah. undang-undang partai Poinnya- politik begitu. Poinnya clear. Baik, bahwa Menteri Hukum, contoh, sampean tindaun membuat satu akta atau apapun namanya, ya toh, dan distempel dalam meterai, dan Anda leges kepada kantor pos. Ternyata setelah diketahui, Anda rampok semua dalam akta itu pemegang saham. Anda rampok semua dalam pemegang saham. Baru ketahuan. Oleh karena itu pemegang saham melakukan rapat pemegang saham. Bisa. Tidak harus Kejauhan diam dulu, contohnya diam ini, dulu, kita diam dulu, bahas diam produk dulu. Katun saja. Ya, diam saja Keputusan dulu. tata usaha Diam negara dulu. begitu. Ya, ini sama. Oleh karena apa? Kejauhan. Loh, Ini ada produk Diam. MHH Setuju, 009 dari tetapi yang- Yasona Lauli. Itu dia. tadi Anda saya tidak potong. Sudah gugat belum? Anda sudah tidak saya potong. Oke. Diam dulu. Anda Baik, kan orang Bang hukum. Joni dijawab apakah sudah digugat belum itu Bang? Begini, bahwa di dalam katakanlah Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2008 pasal 15, bahwa kedaulatan itu adanya di anggota berdasarkan anggaran dasar rumah tangga. Persoalannya anggaran dasar anggaran rumah tangga itu bermasalah, cacat demi hukum, sehingga para pemegang kedaulatan suara, kedaulatan anggota berkumpul bermusyawarah untuk melakukan kongres luar biasa. Kenapa? Karena kongres luar biasa lebih cepat memutuskan nasib rumah Demokrat yang sudah diambil alih oleh hanya 2 orang, yaitu ketua umum dan ketua majelis tinggi. Saya Jadi jawab tergantung ya, kita dikit ya. persoalan kan dari mana mau kita mulai. Bisa, dan itu juga diatur di dalam undang-undang dasar, di mana berkumpul bermusyawarah yang dikumpulkan oleh semua orang diatur dan dijamin oleh undang-undang. Poin yang kita dapat. Bang Jansen, kita kasih kesempatan Bang Jansen untuk Begini, menanggapi. mari kita cukupkan diri begitu, mengotori ruang publik kita begitulah dia. Jangan berinsinuasi, jangan berimajinasi begitu. Baca Anda orang hukum, pasal 15. Bang Jam katakan Pasal 15 itu melanggar ayat 1. undang-undang partai politik. Pasal 15. Gugat produknya. Pasal 15. Itu. Ini Undang-Undang Partai Politik nomor 2. Ya? Atau abang tidak tahu jalan ke PT UN, pengadilan PT UN Jakarta? Tindaon, Biar besok kuantarkan. Tindaon, karena kamu tidak pernah membentuk madu, hanya kau ditetes dikit. Jangan lupa Bukan. Tidak ada soal begitu. Kamu tidak pernah Ini ruang publik membentuk ini, madu ya, di menurut dalam saya jangan Demokrat. kita kotori. Mari kita berikan edukasi. Itu. Ini edukasi. Secara Produk bergantian Katun Bang Joni, itu, Bang ya. Jansen bergantian Produk agar masyarakat Katun. bisa mendengar secara Itu, jelas produk Katun bergantian. itu, kalau tidak sepakat dengan produk keputusan tata usaha negara, silakan gugat ke pengadilan administrasi. Batalkan di sana. Ketimbang kemudian kita terus ngoceh begitu mengatakan, ini bertentangan. Anda orang Biar hukum, ya. dinilai oleh hakim Begini, administrasi, Bang. Anda orang hukum, tetapi nurani hukummu, nurani kedaulatan rakyat, nurani kedaulatan, jangan tertutup karena kau baru ditetesin sedikit madu. Tidak karena ada soal madu tetes, ini debat soal hukum. Bukan, karena kamu tidak Itu. pernah membentuk madu. Baik, itu. Bang Joni, Bang Ini Jansen, depan ini soal. bukan hanya Tidak, urusan Bang. politik tapi Itu sudah dia. masuk ke ranah hukum. Nanti kamu juga Bang Joni korban. ditahan dulu, Bang Joni. Ya, Kita harus kamu jeda juga dulu. nanti korban. Ya, korban berikutnya. Baik, Saya Bang udah Joni, rasakan. Bang Bukan, Jansen, situasi siapa yang dulu. menjadi korban ini? Baik, Bang Joni, Bang Jansen, slow dulu. Kita ingin tahu bagaimana nanti respon dari Istana. Kemana pemerintah untuk melihat bagaimana konflik Partai Demokrat yang makin mencuat ini. Bang Ali Mukhtar Ngabalin, Bang Fahri Hamzah, komentar sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi.